Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur Ustaz. Ya. Di halaman pertama di surat Al-An'am ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Dan mereka, orang-orang musyrik, menjadikan jin itu sekutu bagi Allah, padahal Allah lah yang menciptakan jin-jin itu. Dan mereka membohong dengan mengatakan bahwasanya Allah mempunyai anak laki-laki dan perempuan tanpa berdasar ilmu pengetahuan. Maha suci Allah dan maha tinggi dari sifat-sifat yang mereka berikan. Dan orang-orang musyrik menjadikan jin itu sekutu bagi Allah. Mohon penjelasannya. Dan juga dan apakah jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir? Dan jin terbuat dari apa, Ustaz? Yang pertama, ya, orang-orang musyrik itu mengikuti bisikan mereka, bisikan para jin itu, sehingga orang-orang musyrik itu menyembah berhala. Itu mengikuti bisikan setan, bisikan dari jin, ya. Meyakini sesuatu punya kekuatan layaknya kekuatan yang dimiliki Allah, meyakini sesuatu bisa mendatangkan manfaat dan madharat, padahal sesuatu yang mereka sembah, berhala yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa mendatangkan madharat, tidak bisa pula mendatangkan manfaat. Namun demikian, orang-orang musyrik karena kebodohannya, keras hatinya, mengikuti apa yang menjadi bisikan setan dan menyembah selain Allah. Itu maksud dari orang musyrik itu menjadikan jin sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah. Allah perintahkan untuk menyembah itu hanya kepada Allah, malah menyembah kepada selain Allah. Ini semua sebabnya karena mengikuti bisikan jin, bisikan setan. Terus yang kedua tadi apa? Apakah jin ada yang mukmin dan kafir? Udah, itu biar di dunia jin saja. Dunia kita manusia memang ada, ya, ada jin itu, ada yang beriman, ada yang kafir, tapi hakikatnya bagaimana itu urusan dunia jin, ya. Kita ini di dunia manusia. Terus yang ketiga, jin itu terbuat dari apa? Api, dari api. Mimma rijim min nar, gitulah. Terbuat dari api jin itu. Maka jin itu, Bapak Ibu, ya, kalau kita tahu di Ad-Dzariyat 56 itu kan Allah ngendika, wa ma khalaqtul jinna wal insa. Al-jin itu selalu digandengkan dengan al-ins, gitu. Jin itu maknanya satu, kasar. Jadi bukan makhluk halus. Yang halus itu al-ins. Ins itu artinya halus, lembut, tampak. Sedang jin itu kasar, tidak tampak.
Maka makhluk halus sih sajane ya menungso ini gitu loh. Bukan jin gitu loh. Jin itu kasar. Kemudian makna kedua dari jin itu tidak tampak. Semua kata yang tersusun dari huruf jim dan nun dalam bahasa Arab itu tidak tampak, tidak terlihat oleh kasat mata. Maka bohong, ada penampakan jin itu bohong. Pemburu jin bohong, itu pemburu hantu bohong, hanya kalah-kalan itu. Karena semua kata yang tersusun dari huruf jim dan nun itu tidak terlihat oleh kasat mata. Janin, janin itu juga dari jim dan nun. Janin, nggak terlihat janin itu oleh kasat mata. Jannah, jannah surga, kita di dunia tidak bisa melihat. Jin juga begitu. Yang tampak itu al-ins, manusia. Karena enek menungso korupsi mesti delik-delik. Kenapa? Karena melakukan satu kemungkaran, melakukan satu kemaksiatan, ben ra konangan delik. Fitrahnya manusia itu tampak. Ada pintu depan, lewat pintu belakang, mesti biasanya ra bener gitu loh. Itu al-ins. Selain itu al-ins juga bermakna lembut. Maka kalau ada manusia yang tabiatnya kasar, berarti dia jin wujud menungso gitu loh. Cukup jadi al-ins itu harusnya punya kelembutan, kesantunan. Itu al-ins, fitrah al-ins itu manusia itu lembut, santun, pemaaf. Lah kalau ada manusia yang lisannya kasar, perbuatannya kasar, itu ya perbuatan dan ucapan jin gitu loh. Pendendam itu ya jin gitu loh. Jin, iblis itu semuanya pendendam gitu loh. Bahkan dengan Allah saja dendam kok. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, mereka tidak mau untuk sujud kepada Adam, malah dendam kepada Allah, nantang Allah gitu loh. Baik ya Allah, beri aku waktu, jangan turunkan azabmu kepadaku dulu, beri aku waktu, niscaya akan aku datangi hamba-hambamu dari arah depan, belakang, kanan, kiri, dari semua arah. Akan aku simpangkan hambamu, aku sesatkan hambamu dari jalanmu. Dan engkau Allah tidak akan mendapati kebanyakan hambamu bersyukur. Dendam toh, dendam kepada Allah saja dendam. Maka al-ins yang punya sifat pendendam itu persis dengan sifatnya jin gitu. Kalau ditanyakan jin itu terbuat dari apa? Dari api. Ya, ada lagi.